Gitu. Dari Jadi yang kayak sebelumnya kita tahu kamu ada di JKT. ketika keluar dan menjadi solo karir itu ya pasti takut sih Pernah ada. ada di film Sang Penari kan? Aku tuh orangnya nyablak. Memanggil. Bareng sama Nila di sebelah sana nih Tribuners, ini lagi ngerilis single baru ceritanya, tapi ini bukan sosok yang baru ya kalau di dunia entertain, karena sebenarnya sudah melalang buana cukup lama, asik bisa aku bilang udah cukup lama juga di industri hiburan, apalagi di industri musik. Langsung aja di sebelah sana ya kita sapa dulu Tribuners, ada Wania Aurel. Halo Aurel. Hai, halo, aku Aurel. Baik, Aurel gimana? Sehat? Sehat. Kakak Pandemi gimana, sehat? Aku sehat, alhamdulillah. Sehat. Kamu gimana? Pandemi kayak gini. Aduh, gimana ya? Karena pandemi juga kan jadinya di rumah aja, jadi nggak kemana-mana. Kadang di kosan aja gitu. Jadi ya udah, gitu-gitu aja hidupnya, say. Ya Allah. Aman ya, tapi ya. Aman, aman. Udah vaksin belum? Aku udah dari April itu udah selesai vaksin. Syukurlah, berarti ini ada surat vaksin. Lumayan sebenarnya udah bisa agak longgar pergi-pergi karena udah vaksin. Iya, tapi tetap aja menakutkan ya, say. Yes, bener. Daripada gimana-gimana dan kenapa-kenapa gitu kan, Aurel ya. Ya udahlah. Nanti pas sudah bebas semua, aku malah kenapa-napa kan takut ya. Bener. Nah, Aurel, hari ini aku mau ajak kamu ngobrol nih. Kamu kan baru aja ngerilis single baru kan? Iya, benar. Ini baru banget kemarin tanggal 8, berarti mau ngucapin selamat dulu nih, akhirnya udah merilis single baru dan aku udah dengerin lagunya, mantul. Judulnya Terima kasih. judulnya Senja. Senja. Dirilisnya pas barengan sama hari ulang tahun kamu. Betul. Itu memang disengajain atau ada alasan khusus sih dirilisnya bareng sama ulang tahunnya Aurel? Sengaja, karena gini loh, maksudnya kan kalau misalnya biasanya orang yang lagi ulang tahun itu kan mendapat hadiah ya, mendapat kado gitu dari seseorang atau dari siapapun. Tapi kalau aku memilih untuk kayak aku yang kasih sesuatu nih untuk kalian gitu, yang bisa dinikmati dalam waktu panjang gitu. Justru ngasih yang ulang tahun justru ngasih hadiah ke penggemar ya. Betul. Karena Sebagai udah lama banget kan pada nungguin gitu-gitu. okay. Jadi si Senja ini itu menceritakan tentang apa? Aurel, diceritain dong boleh. Senja ini tuh menceritakannya tentang kayak apa namanya, kayak rasa rindu gitu loh terhadap seseorang, atau mungkin kampung halaman, atau mungkin suasana di satu tempat gitu. Jadi kayak coming home song sih, maksudnya misalnya kayak lagi em, selesai kerja atau pulang kemana gitu, kayak dengerin lagu ini tuh cocok banget gitu. Sebenarnya ini juga bisa bisa double ya maknanya ya Aurel ya, bisa Iya, betul. cinta kasih dan juga tentang kerinduan gitu sama sama Iya, rumah. benar. Ya. Ini berarti cukup menggambarkan situasi hati atau kondisi yang dialamin sama kamu sendiri nggak? Kamu kan juga aslinya Bali kan? Iya, tapi kan aku tinggal di Jakarta kan, ngekos. Mama tuh di rumah, jadi kayak relate sih. Kayak kadang kan kangen mau pulang gitu. Oke, ini lagunya diciptain sama? Sama Mas Catur Septembrianto. Oke, itu berarti ada siapa aja? Yang ada di balik lagu Senja ini timnya ada siapa aja kalau boleh diceritain? Kalau untuk lagunya sendiri ada Mas Catur sama Mas Pei. Jadi Mas Catur Septembrianto ini seorang komposer yang udah sempat bekerja sama banyak musisi kayak Lala Huta, Cherry Bell, terus ada Anji juga. Nah, kalau Mas Pei Ismail ini dia seorang musik produser yang sama. Dia kadang juga ikut-ikut di dunia-dunia orkestra gitu-gitu. Jadi banyak sih untuk tim akunya. Kalau misalnya tim akunya ya dari finance sendiri ada banyak orangnya, kayak ada Mas Taufik, Mas Abdul, Mas Binje, segala macam gitu.
Ketika kamu dikasih tunjuk nih, ini kan berarti lagunya udah dibikinin, terus habis itu dikasih tunjuk, Aurel, kamu mau nggak ngebawain lagu ini? Reaksi pertamanya Aurel kayak gimana? Kaget sih, karena menurut aku ini kan lagunya kayak aku belum pernah tahu sebelumnya kan kalau Mas Catur punya lagu ini. Nah, waktu pertama-tama aku didengarin lagu ini kayak loh kok kayak gue banget gitu. Kayak aku banget nih lagunya. Emang yang mellow-mellow gitu kan. Hmm. Jadi kayak ngerasa oh ini kayaknya cocok nih buat gue gitu. Udah bakal jadi soulmate nih kayaknya nih, udah cocok banget ya. Iya. Udah langsung Iya. ngerasa cocok ketika pertama kali dikasih tunjuk. Nah, kalau dari Aurel sendiri, menurutmu yang menarik dari lagu Senja ini apa? Yang menarik itu relate sama kehidupan aku, and then ya cocok karena ini aku banget gitu. Mm-mm. Ada part yang kamu favoritin banget nggak sih, Aurel? Kayak part mana? Ada Apa tuh? bait pertama tuh benar-benar favorit aku banget karena kayak waktu dari awal dengerin kan selalu diulang-ulang bait itu kan. Jadi kayak Kak, dalam heningku dengan sayu berulang-ulang suara yang ku kenal memanggilku pulang. Itu. Jadi kayak menurut aku suara yang ku kenal memanggilku pulang itu kayak ih, keren banget gitu. Dalam banget juga ya maknanya ya. Iya, iya, iya. Gak tahu nih Oh, liriknya dalam banget. itu juga yang jadi ngerasa relate dan kayak berasa bisa balik ke rumah gitu lewat bisa curhat lah Betul, istilahnya ya Aurel betul, ya. betul. Tak bisa. Iya, Mhm. Nah, Aurel, kamu tuh kan solo karir kan sekarang, bisa aku bilang. Dari yang sebelumnya kita tahu kamu ada di JKT. ya. Ngerasa ketika ketika udah mulai bikin single sendiri jadi penyanyi solo, ini bisa bisa aku bilang kalau kamu mulai keluar dari zona nyaman kamu nggak sih? Betul, karena kan waktu itu sempat 7 tahun ya berada di dalam sebuah idol group. Um, Ketika keluar dan menjadi solo karir itu ya pasti takut sih ada. Mm-mm. Maksudnya namanya manusia ya Kak. Maksudnya jadi kayak uh, insecure gitu. Bisa nggak nih gue struggle gitu ngadepin kayak hidup yang baru dari zona nyaman kemarin kan kayak beda banget gitu. Berbanding terbalik gitu. Tapi ya aku yakin sih pasti bisa. Biasanya dikerjanya bareng-bareng ya, Aurel ya. Betul. Itu berpikirnya sekarang ambil keputusan sendiri, meskipun ada tim, Betul. tapi punya punya andil yang besar juga untuk Aurel sendiri, karir kamu sendiri. Ketika memutuskan untuk akhirnya rilis single si Senja ini juga, apakah sempat ada rasa takut atau mungkin kayak ini nanti akan diterima ketika aku bareng sama grup idol nggak ya, kayak gitu nggak? Atau ya sudah percaya diri aja sama karya kamu? Menurut aku kalau untuk takut dari tadi kan aku juga bilang ya takut itu pasti ada. Tapi kalau untuk yakin aku yakin karena setiap orang punya haknya masing-masing untuk mengeluarkan karya. Jadi kapan itu akan keluar dan diterima dengan masyarakat dengan sepenuh hati itu hak mereka juga. Jadi untuk aku karya aku ya karya aku gitu. Jadi diterima nggak diterima ya udah gitu. Karena Nggak apa-apa. berkarya ya tujuannya, Betul, betul. berkarya. Kalau misalnya dari 10 sampai 100 nih, kepuasannya Aurel untuk single Senja ini ada di angka berapa? Kalau untuk single Senja ini karena single pertama ya, dan ini di luar ekspektasi aku banget kayak aku pikir akan gimana-gimana gitu, akan oh kok kayaknya kurang gitu. Tapi bukannya sombong kayak ya hampir 100 sih karena Mhm. ya karena membuat aku yakin aja gitu. Kalau ini nih akan bisa diterima di kuping masyarakat gitu. Ini kan berarti dari tanggal 8, 9, 10, 11 nih baru bisa dibilang baru banget lah. Dari orang-orang terdekatnya Aurel sendiri atau mungkin fans kamu ngasih ngasih tanggapan soal karya pertama kamu ini, single Senja ini kayak gimana?
Kalau dari terdekat dulu deh ya, kalau dari halnya positif ya yang mereka respon, maksudnya respon mereka positif itu kok bagus, oh enak banget gitu. Terus kalau untuk dari penggemar-penggemar aku di luar sana ya mereka juga merespon sangat amat positif gitu. Tapi aku juga nggak mau sombong kayak oh ya udahlah nggak ada kritik nih gitu kan. Tapi ya menurut aku masih bisa ditingkatkan untuk bisa lebih baik lagi. Ini juga pembuktiannya Aurel kalau kalau memang ya Aurel ini juga masih tetap berkarya kok gitu, meskipun sekarang solo karir tapi masih terus berkarya loh, dan terus Betul. karya-karya yang bagus kayak gitu. Nah, ada kesulitan nggak sih Aurel selama prosesnya? Kesulitan enggak sih, maksudnya kalau untuk kesulitan yang sulit banget tuh enggak, karena tim aku semuanya bantuin aku dengan segala yang mereka bisa. Jadi untuk kesulitan sih nggak ada ya. Jawabnya aman ya, meskipun Aman, aman. ini juga pandemi ya Aurel ya. Ya, Ada beberapa mungkin penyanyi musisi yang memutuskan untuk kayaknya kita nggak bisa deh untuk rilis lagu ketika lagi pandemi gitu, promosinya juga akan susah kayak gitu. Dan kamu sempat ada pertimbangan untuk ke arah sana nggak sih, kayak ini yakin nggak ya untuk tetap merilis karya, seorang penyanyi merilis karya di tengah pandemi gitu? sempat sih ada pikiran kayak gitu ya, namanya manusia ya Kak. Tapi karena aku percaya sama kualitas dari tim-tim aku dan kita juga udah belajar dari musisi-musisi sebelumnya ya, maksudnya yang ada di luar sana yang juga mengeluarkan single di masa pandemi ini, ya kita yakin kalau kita juga bisa gitu. Jadi rasa takut itu ya udah kebuang gitu aja. Terbukti dengan karyanya akhirnya juga udah rilis, terus juga bisa Mm-mm, dinikmatin sama banyak orang. Aurel, betul. Ya, tiga kata, kalau misalnya aku nanya, tiga kata yang bisa Aurel sampaikan yang menggambarkan lagu Senja, itu apa aja? kalau senja itu tiga kata ya. Menurut aku simple, calming sama bikin rindu. Menurut aku ya. Yes, bener, bikin rindu. Itu sih. Dan nggak cuma real di Aurel, tapi juga bisa relate di banyak orang juga yang kangen gitu. Betul. Suasana suasana rumah udah lama banget nggak pulang. Jadi hal yang merindukan, yang dirindukan untuk bisa pulang Iya, lewat lagi. betul. Kamu udah ada kepikiran untuk bikin official videonya belum? Sudah, aku sama tim tuh udah merencanakan semuanya untuk single Senja ini. Cuma kan karena balik lagi kita kan pandemi masih dalam keadaan pandemi dan kemarin juga sempat ada PPKM kan. Jadi hmm, apa ya? Masih di ini sih, masih direncanakan lagi supaya nanti pas kita benar-benar bikin itu bisa jauh lebih baik. Udah boleh minta bocorannya belum kalau sekarang? Akan Apa tuh? seperti apa sih kira-kira nanti official videonya? Oh, itu masih ada di pikirannya tim aku. Ditungguin aja ya berarti ya. Sampai Ditungguin nanti aja. akan dirilis beneran. Kalau kalau dari Aurel, yang kamu harapkan lewat single Senja ini seperti apa sih Aurel? Yang aku harapkan semoga single Senja ini bisa jadi stepping stone aku untuk apa ya? Untuk tetap bertahan di kancah entertainment. Maksud aku untuk bisa bertahan sebagai musisi, untuk bisa bertahan sebagai nama Fania Aurel gitu. Untuk kedepannya sih, aku berharapnya. Balik yang aku bilang tadi ya, bisa jadi pembuktian kalau Aurel masih bisa tetap bertahan di industri entertain, bisa aku bilang. Tapi kalau ngomongin tentang Betul. karir kamu ini kan kamu udah bisa aku bilang udah lama banget kan, udah dari kamu pernah ikut idol itu tadi yang JKT aku bilang itu, sedikit dong diceritain kamu dari kapan terus akhirnya memutuskan untuk keluarnya di tahun berapa?
Aku masuk idol group itu tahun 2015. Ah, 2015. 2015 ya. 19, 19, 19, 20. Oh, salah. 2000 berapa ya? Aku umur 15 tahun pokoknya. Ah, 2014-an sih kayaknya harusnya ya. 2014 berarti. Ah. Terus eh, tadinya nggak kepikiran bakal selama itu di sana ya. Hmm. Ternyata memang zona nyaman tidak bisa dipungkiri. Jadinya saya selama 7 tahun ada di sana. Sama juga ya itu Terus udah dewasa itu, udah hampir mulai tahu lah 7 tahun tuh kan kalau anak 7 tahun kan udah mulai ngerti kan banyak hal kan. iya betul. Itu bikin apa ya? Maksudnya jadi hal-hal yang kayak jadi aktivitas sehari-hari. Karena udah 7 tahun di sana, jadi kayak bukan suatu hal yang berbeda lagi gitu. Kalau dalam hidup aku 7 tahun itu ya setiap hari aku melakukan itu, jadi kayak udah terbiasa aja gitu. Jadi mengerti semuanya gitu. Hmm. Dan akhirnya setelah 7 tahun itu memutuskan untuk solo karir di tahun 2000 21. baru 2021 ini. Iya, Di bulan betul. apa berarti? Aku itu keluar dari sana tahun 2020, Mm-mm. Desember. Ah, Nah, aku memutuskan kembali lagi di dunia entertain itu sekitar Maret ya, April. April. ah. Ada jeda tuh berarti, ada jeda dari Iya. Desember ke April. Yang bikin penasaran apa tuh aktivitasnya Aurel di sela-sela setelah bisa dibilang lagi vakum sejenak lah istirahat total ya Mm-mm. berarti atau ngapain pada saat itu? Aku sempat kerja kantoran sebentar. Terus sempat apa lagi ya? Banyak sih karena aku suka belajar sesuatu. Jadi kayak apa aja aku coba. Oke, dan akhirnya apa yang setelah ini sekarang bisa balik lagi gitu kan untuk menghibur penggemarnya Aurel, apa yang bikin Aurel ngerasa ada yang berubah nggak sih dari perjalanan kamu yang sebelumnya bareng-bareng, selain memang jumlah orangnya juga akan berbeda ya, yang berubah dari Ya, perjalanan ketika di idol group itu sama yang sekarang solo karir, yang paling kerasa apa Aurel? mentalnya Kak. Kalau dulu mentalnya tuh keroyokan, kalau sekarang Ya, mentalnya solo say. kalau Harus mental baja gitu. ya kalau dulu ada apa-apa mah apa lu gitu bisa banyak ya orangnya ya. Bisa bareng-bareng gitu. Ketika kita sorry dihujat atau Ya. diterpa sama hal-hal yang negatif gitu, kita bisa kayak ini gue gitu, idol Oh, group bareng-bareng gitu. Sekarang kalau itu kan yang disorot aku doang gitu, jadi kayak yes, bener. ini mental gue harus gimana gitu. Tapi caranya Gitu sih. caranya kamu Aurel untuk pasti sebelumnya udah dipikirin matang-matang kan kayak wah ini nanti pasti Iya. ya kemungkinan terburuk kalau terjadi satu atau dua hal ya mental yang utama harus harus dikuatin. Kalau kamu berarti cara-cara menghadapi atau cara nyikapin yang kamu bilang tadi kayak gimana? Senyumin aja. Nanti juga berlalu. Bener 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 diambil positifnya ya. Betul. Ambil positifnya daripada dibawa stres ya say. Kalau stres kitanya yang gila, say. Nggak ada yang ngobatin. Ngobatin sendiri. Iya bener. Jadi ya udahlah ya disenyumin disenyumin aja daripada dibawa stres, Betul. dibawa malah jadi ngedown karirnya jadi nggak berkembang gara-gara cuma mikirin yang ya begitu begituan lah ya. Iya. Nah, tapi aku penasaran kalau Aurel sebenarnya kamu tuh untuk memulai karir banget untuk terjun ke dunia entertain tuh pastinya dari umur kamu berapa? Kalau mau dihitung 13 tahun yang lalu ya. Berapa? 13 atau 9 ya? 13 sih harusnya. Berarti berapa tuh ya? Umur 8 eh 8 tahun ya? Sekarang Pokoknya aku itu sudah berada di dunia entertain dari aku kelas
6 SD. Itu di film ya. Kalau untuk kayak fashion show apa segala macam, pokoknya di bidang seni itu sudah dari kecil sekali. Untuk baru terjun yang filmnya waktu kelas 6 SD. 6 SD. Sebelum-sebelumnya ada iklan cuma nggak terlalu ini sih. Itu siapa yang memulai? Apakah memang datang dari diri Aurel sendiri atau mungkin ada dukungan dari keluarga atau ada sosok nih yang menginspirasi kamu? Kayaknya aku mau deh kayak dia gitu nggak waktu zaman kecil? Kalau aku dulu emang karena datang dari diri akunya, memang passion dalam diri akunya itu di dunia menyanyi, tarik suara, dan memang anaknya pede banget, say. Suka banget di depan kamera gitu kan. Dan orang tua juga mendukung, karena mereka tahu mungkin ya untuk potensi anaknya, arahnya kemana, harus dibawa kemana, harus diasahnya di mana gitu. Dimulai dari film dan jadi nyanyi juga akhirnya bisa aku bilang nih banyak banget berarti yang dilakuin sama Aurel dari film terus sekarang nyanyi. Nah, kalau misalnya bisa membandingkan nih Aurel, kamu akan sebenarnya kamu lebih enjoy atau ngerasa Aurel banget tuh di filmnya atau di nyanyinya? Sebenarnya kalau untuk tujuan aku di dunia entertain itu kan aku pengen menjadi aktris Indonesia. Aku pengen jadi aktris film Indonesia. Tapi yang balik laginya ini aku selalu ke dunia tarik suara lagi, selalu ke nyanyi. Padahal aku senang banget yang namanya acting dan lebih nyaman di sana. Sebenarnya lebih nyaman di acting? Iya benar, karena dulu aku sanggar kan, karena setiap hari acting segala macam, jadi kayak itu udah hal yang biasa gitu. Kamu juga kan pernah ada di film Sang Penari kan? Itu gimana tuh? Iya betul. Pada saat itu berarti di umur berapa tuh? Di kelas berapa waktu Sang Penari? Kelas 6 SD. Itu syutingnya itu lagi ujian sekolah. Aku ingat banget papaku sampai berantem di sekolah sama kepala sekolah. Terus gimana pada saat itu? Akhirnya dibolehin karena mungkin sekolah jadi mengerti ya. Nggak tahu ya papaku ngomongnya gimana, jadinya mengerti sekolahnya. Jadinya aku ikut susulan. Dibantu ujian susulan, tapi tetap lancar ya ujiannya. Lancar. Oke, itu berarti. Cuma aku orangnya nggak terlalu berbakat di dunia akademi ya. Tapi kan akademis aku jatuh banget. Tapi memang kalau orang-orang zaman sekarang kan gitu ya, ada yang memang berbakat di akademis, tapi ada juga yang berbakatnya di seni. Berarti Aurel lebih condongnya di seni. Kamu juga kuliah? Kuliah semester akhir. Wow. Sejauh apa progres skripsinya seorang Aurel? Jangan tanyain skripsi, aku belum skripsi. Karena mungkin dulu sibuk ya di sebenarnya sih harusnya bisa ya, saya emang akunya aja merasa sibuk gitu, jadinya kayak aduh belum siap deh gue gitu, jadi masih banyak utang untuk mata kuliah yang belum lulus. Berarti ini masih kuliahnya ngejar mata kuliahnya dulu. Oke. Meskipun pelan-pelan, tapi nanti pasti dapet lah Aurel kan? Iya pasti. Sekarang kan juga lagi ini kan, lagi daring juga kan? Jadi ya, kalau kelas daring itu lebih enak sih. Jadi kalau misalnya sibuk pun bisa disambil gitu, nggak yang harus ke kampus untuk terus stay gitu kan. Jadi kayaknya nih akan cepat selesai sih. Amin ya, gitu doakan saja. Amin, semoga juga cepat selesai. Jadi barengan nanti selesai kuliahnya dan juga karirnya juga jalan terus. Amin. Berarti kalau misalnya antara film atau nyanyi, cita-citanya Aurel banget berarti ada di film. Film, ya. Dia di film. Kalau misalnya ada tawaran film gitu, kamu mendambakan atau kamu kepengennya tuh film yang kayak gimana sih? Yang jauh dari karakter aku ya. Misalnya? Kalau aku kan emang orangnya galak ya. Maksudnya galak, terus banyak cincong gitu Kak. Maksudnya apa ya, banyak ngomong gitu ya. Terus peran-peran antagonis lah ya.
Ya, tapi kan aku nggak mau yang kayak gitu. Mungkin yang baik-baik, jadi yang nangis terus. Gitu. Itu nggak apa-apa sih. Jadi protagonis yang terdesakan kayak sakit banget ya. Sakitin. Iya. Yang habis nanti air matanya dipakai buat nagih. Iya tuh. Ini sejauh ini tawaran-tawaran film yang masuk ke kamu ya peran-peran yang kayak gimana sih kebiasaan Aurel? Terakhir aku ada film Yuni namanya, yang akan rilis mungkin tahun ini ya, harusnya tahun ini, semoga tahun ini ya. Em, itu perannya ngapain ya? Aku jadi temennya sih. Ya sama aja, karakternya hampir-hampir kayak aku yang konyol gitu, yang bawel, centil gitu. Oke. Itu berarti kamu udah selesai syutingnya udah dari kapan? Sudah dari tahun lalu. Harusnya tahun ini itu di bioskop kalau misalnya nggak pandemi ya. Maksudnya pandeminya sudah selesai, harusnya di bioskop. Cuma sekarang kita belum tahu mau rilis di mana. Oke, karena ya terhalang pandemi ya. Banyak banget film-film yang nggak bisa dirilis akhirnya karena pandemi. Jadi serba terbatas juga. Sedih ya. Sedih. Kayak sebagai pecinta film tuh orang-orang kamu kan juga termasuk orang yang ada di dunia film gitu. Kalau kamu Iya. melihat banyak film bahkan karya kamu sendiri gak bisa rilis, kamu tuh ngelihatnya kayak gimana sih Aurel? Apa ya? Kalau mau dilihat dari sisi sedihnya ya sedih karena harusnya orang-orang bisa melihat itu dengan puas gitu di layar lebar gitu. Sekarang jadi banyak yang pindah platform, jadi online, jadi di aplikasi gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari sisi baiknya, ya ada baiknya karena kalau masa-masa pandemi gini tetap dipaksain kan juga nggak enak. Yes. Bener ya, ada sisi baik dan juga ada baik buruknya lah ya. Betul. Oke, nah Aurel, kalau misalnya aku nanya nih, aku misalnya mengeluarkan satu statement kayak gini, Aurel, 5 tahun ke depan, deretan hal yang kepengen banget Aurel sudah capai dalam 5 tahun tuh apa aja? 5 tahun ya, 5 tahun aku pingin punya, kalau 5 tahun pasti udah punya album banyak ya, kalau album ya. mungkin sudah 3 album atau 2 album. Kalau film aku pingin 5 tahun ke depan adalah aku jadi pemeran utama. Amin, ditungguin banget. Amin, amin. Berarti, Terus kalau untuk di hidup akunya punya modal untuk usaha. Jadi aku dari dulu tuh pengen banget punya kafe. Bisnis, Bisnis, ya. bisnis juga. Oh, Kayaknya aku tidak berkompeten ya. siapa tahu kan nggak tahu ya Aurel ya. Iya, makanya. Nikah Hitung berhadiah ya, say. Nikah? Gimana? kan 5 tahun. Jodohnya hilalnya belum kelihatan, say. Sabar, sabar. Ada nggak Aurel bukan tipe yang punya target untuk nikah muda gitu nggak? Untuk target nikah muda itu aku bukan sih. Karena nikah itu butuh kesiapan lahir batin yang kuat. Betul. Jadi mending dikuatin dulu lah ya usaha tenang terus habis itu main-mainnya dibanyakin dulu, say, biar nanti nggak main-main lagi. Kalau udah banyak nih tinggal siapa yang datang ayo gitu ya. Kitanya mah tinggal hidup Antan gitu. Nanti tinggal diurutin ya kan yang mana yang pas. Oke, berarti bisnis, terus habis itu film juga masih pengen jalan terus, dan juga nyanyi. Berarti goals terbesarnya Aurel, kalau dalam karir, kamu ngerasa akan, oke, aku akan sukses ketika aku sudah dikenal banyak orang. Terus titik sukses itu kan goalsnya Aurel gitu kan, namanya kalau misalnya kita lihat suksesnya orang tuh kan beda-beda ya Aurel. Ada yang mungkin
ketika aku sudah punya 3 album, aku akan sukses. Ketika aku punya X, aku akan sukses. Nah, kalau kamu sendiri titik sukses yang kamu dambakan banget tuh titik sukses yang kayak gimana? Titik suksesnya ya, oh bisa bisa ini sih, karena ini cita-citaku dari kecil. Aku bisa menjadi pemeran utama di berbagai macam judul film di Indonesia ya. Itu titik suksesnya Aurel. Menurut aku ya, karena itu sebuah cita-cita sih. Okay. Nah, itu tadi beberapa goals dan juga titik suksesnya Aurel Tribuners. Tapi nih aku pengen Aurel 3 fakta dari Aurel yang mungkin nih banyak banget orang yang ternyata belum tahu kalau Aurel ini tuh ternyata ABC. 3 aja. Aku tuh orangnya nyablak. Nyablak, terus aku konyol. Kalau kata orang-orang yang teman-teman terdekat aku anaknya agak-agak ini ya, dibilang galak tapi aku cengeng gitu. Sebenarnya aku cengeng banget gitu. Sejengeng apa misalnya? Aku bisa aja nih dengar apa yang lewat di aplikasi yang bisa di scroll itu. Boleh disebut nggak? Disebut aja di TikTok ya, Say. Banyak kan tuh ya. Ya. Bisa aja aku nangis. Astaga, semudah lihat orang yang aku nggak kenal pun di jalan gitu. Aku merasa kasihan atau merasa kayak iba gitu. Itu aku nangis bisa aja. Jangan kan itu kucing nih Kak. Ketabrak depan rumah aku nangis Kak. Kejar depan kucingnya. Padahal kadang-kadang yang konyol, orang-orang yang dikenal nyablak konyol itu kan kayak ada titik masa bodohnya ya, tapi Aurel ini tidak, tapi kayak lebih sensitif dan lebih gampang. Sangat perasa. Kalau misalnya film gitu berarti film gitu bisa bikin kamu nangis banget. Bisa sampai sesenggukan Kak. Tapi di titik kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak sedikit ngomong ke kamu tapi agak nadanya nada tinggi gitu, itu juga bisa bikin kamu ngerasa sedih dan nangis nggak? Bisa, karena aku orangnya nggak bisa dibentak. I see, oke. Tapi aku suka ngebentak orang. Hati-hati. Nggak, jadi beda ya, nggak mau dibentak tapi kalau kamu karena nyablak itu tadi sih, jadi ngomongnya sebenarnya kalau di menurutku itu bukan ngebentak tapi nadanya agak tinggi aja, tapi bukan niatan untuk ngebentak. Bukan gitu sih Kak, aku tuh karena kalau ngebentak versi aku tuh karena aku terlalu care sama orang itu mungkin ya. Jadi aku meninggikan nada supaya orang itu bisa dengerin aku gitu. Itu aku. Oke, nah Aura, balik lagi tentang karya kamu nih setelah Senja. Ada bocoran project apa lagi setelah ini yang dikerjain sama Aura? Kalau project sih akan terus berjalan ya pasti. Cuma kalau untuk spesifiknya apa kita belum bisa ngomong apa-apa gitu karena kita fokus dulu untuk Senja, fokus dulu untuk biar orang-orang kenal lagu Senja sama kenal Fania Aurel. Karena ini kan rebranding aku kan namanya jadi Fania Aurel. Tadinya kan memang Made Aurelia aja gitu. Sekarang jadi Fania Aurel. Sekarang jadi Fania Aurel, sosok penyanyi solo gitu kan. Terus habis itu kalau album juga kamu kebayang misalnya langsung untuk tahun berapa kamu udah harus siapin satu album dan sebagainya gitu, kamu udah membayangkan untuk kesana belum? Awal tahun depan sih, itu kecepatan ya, Say. Akhir tahun depan mungkin aku pengennya udah punya album sih. 2022 berarti? Ya. Oke, 2022 kan, ya kalau bisa insya Allah ya, udah ada album, berarti selama proses itu nanti akan diisi sama singlenya Fania Aurel. Kalau film, Aurel? Kalau film, apa nih? Ada project atau mungkin bayangan nanti kamu kepengen kayak gimana belum ke depan? Oh, masih pingin jalanin casting aja sih. Maksudnya kalau untuk casting kan itu lucky-nya orang juga kan sebenarnya. Yes. Oke, berarti masih meskipun tadi kamu bilang lebih enjoy kalau di film ya, tapi jalanin ya dinyanyi, juga film kalau misalnya ada casting, ada tawaran, siapa tahu dapat ya dijalanin. Betul. Oke, nah
Aurel, sekarang harapan terdekat deh, harapan terdekatnya Aurel untuk lagu Senja ini dan juga untuk karir kamu kayak gimana? Kalau terdekatnya semoga bisa ini sih apa namanya bisa diterima dengan baik sih. Aku dan single senjanya di masyarakat Indonesia. Bisa. Pingin orang-orang tuh yang kayak bikin video relate-nya, oh iya nih lagu senja nih relate nih sama video gue gitu. Karena tips salah satu yang bikin Rami juga ketika udah mulai dikenal di TikTok ya, bisa aku bilang TikTok. Betul. Potongan-potongannya tuh jadi makin memudahkan juga nggak sih untuk promosi lah ibaratnya ya. Kita nggak datang gitu kan ke tempat-tempat, jadinya bisanya kalau di up di sosial media. Kamu cukup aktif main TikTok nggak sih, Aurel? Dulu sih aktif ya, sekarang kayak aduh gitu pikirnya. Tapi soon aku bakal aktif lagi di TikTok sih harusnya. Berarti sekarang yang aktifnya di Instagram. Instagram. Oke, di Instagram. Nah, tapi sekalian dikasih tahu deh, Aurel, kalau misalnya mau nge-follow kamu nih berarti bisa di mana aja? Di Twitter ada @madeaurelia. Di Instagram ada @made.aurelia, L-nya double. Di TikTok @madeaurelia, L-nya double, pakai huruf angka 1 di belakang. Made Aurelia 1. Aurelia 1. Oke. TikTok, Twitter, dan juga Instagram. Ada Facebook juga, Made Aurelia. Oke. YouTube-nya juga di mana? YouTube belum. Oke. Berarti baru Instagram, TikTok, sama Twitter. Ya, sama Facebook. Sama Facebook. Oke. Nah, Tribuners penasaran nggak sih sama lagu terbarunya Aurel? Tadi aku udah kontak-kontakan Aurel juga mau bawain lagunya ya, Aurel ya? Iya, sedikit. Bener, mau ngebawain sedikit lagu Senja, karena bisa di-search aja kalau misalnya mau cari di YouTube atau di platform musik udah ada semua ya, Aurel ya? Iya. Nah, ini cuplikannya Tribuners bakalan dinyanyiin Aurel buat kamu. Silakan Aurel. Dalam heningku dengar sayu berulang-ulang, suara yang ku kenal memanggilku pulang. Jauh sudah ku ingat, kaki ini melangkah, ingin rasanya diri kembali sejadah. Kau bagaikan senja, lembut bercahaya, kau selimuti hatiku, sesaat malam menjelang, kau penjaga hati, saat gelap depan, kau tenangkan seluruh jiwaku. Itu tadi Senja Tribuners, ini adalah single dari Fanny Aurel yang sekarang solo karir. Aurel, dikasih tahu dong ke Tribuners kalau misalnya mau ngedengerin lagu-lagu kamu bisa kemana aja, sekalian dikasih tahu juga untuk jangan lupa selalu support Aurel dan juga selalu dengerin karya-karya kamu. Iya, untuk Tribuners, jangan lupa dengerin single baru aku yang berjudul Senja. Kalian bisa dengerin single aku yang berjudul Senja, Fania Aurel. Itu ada di berbagai macam platform musik kesayangan kamu, dan ada di YouTube juga. Terus, jangan lupa juga untuk selalu support aku, Fania Aurel, di dunia entertainment untuk kedepannya. Terima kasih. Aurel, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol sama kamu hari ini. Semoga sukses terus. Nanti kalau misalnya ada single baru lagi atau mungkin ada film, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya.
house life-nya Aurel. Nanti ke depan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sekali lagi thank you ya Aurel ya. Terima kasih. Ya, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.